Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqbilah wa min Sabang ila Merauke wilayah wa bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang khamsata wa arba'ina asasah wa bi qaryatun mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi salaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala al ulama fi kitabil aziz, hasbi rabbi jalallah ma fil qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaj wa zurriyyati wa libati wa kafatil amil mursalin wal malaikatil muqarrabin was syuhada'i was salihin summa inna hadirun sadina Abi Bakr wa sadina Umar al-Faruq sadina Utsman Junurain wa sadina Imam Ali karamallahu wajhah wa baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa inna hadirun syekut bi rabbani wal arifi samadani ya sadina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jailani qad ya sadina Sibul Rasul ya sadina Junani al-Baghdadi ya sadina Syekh Ahmad al-Kabir ar-Rifai ya sadina Syekh Zakaria wa Sayyid Bustami ya sadina Syekh Ibnu Saqah Yamani ya Sayyidina Si Ibn Ali Murtado ya Sayyidina Si Ibn Mibtah hadratin al-alim wal-alam as-syekh Az-Zanurji rahimakumullah. Sanallah Al-Habib Abdullah bin Musyin wal hadash Allah Al-Habib Umar bin Hur sanillah wa usulihim wa farihim wa walidina wa masain wal muslimin anna Allah yaghfir wa yarhum wa yataqassam bi rahmati wal maghfirah wa darun jatimil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa ulumin fid din wa dunya al akhirah ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Masyarul mukminin insyaallah wa DFM rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa berjumpa dengan sebuah harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, barokahnya dan keselamatan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dalam ibadah, mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiah dalam ibadah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan limpahan rizki halalan thayyiban katsiran untuk bekal ibadah. Diberikan kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Semoga hanya hari ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit dan berbagai macam ujian lainnya. Mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita kembali ke haribaannya, ke pangkuannya dengan membawa predikat husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah mukminin rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang, yang disusun oleh Al-Imam Al-Alamah Asy-Syaikh Az-Zarnuji rahimakumullah.
Kita akan melanjutkan wasamaituhu ta'limal muta'allim. Tariqat ta'allum wa ja'altuhu fusulan. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi. Faslun fi niyati fi halit ta'allum. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustaji wasyariki wathabati. Faslun fi tazimil ilmi wa ahlihi. Faslun fil jiddi wal muwati wal muwajabatihi wal himmati. Faslun fi bidayatis sabaqi wa qadrihi wa tartibihi. Faslun fi tawakkuli. Faslun fi waqti tahsili. Faslun fi safaqati wan nasihati. Faslun fil istifadah. Faslun fil wara'i halat ta'allum. Faslun bima yurisul hifza wan nisyan. Faslun bima yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umuri wa ma yanqusu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilahi unibu. Assalal mu'minin rahimakumullah. Syekh Azharnuji menamai kitab ini dengan kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqatul Ta'allum, yang terdiri dari 13 pasal ya. Jadi kitab ini terdiri dari 13 pasal yang akan kita perinci bahas bersama-sama insyaallah. Yang pertama adalah tentang apa, menerangkan tentang hakikat ya, tentang hakikat ilmu, kemudian hukum mencari ilmu dan keutamaannya. Ini pasal pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang niat dalam mencari ilmu. Ini pasal yang kedua. Pasal ketiga tentang apa? Cara memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, ya. Dan tentunya adalah dengan ketekunan. Kemudian yang keempat adalah cara menghormati ilmu dan guru. Dan kelima, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-cita yang luhur. Keenam, ukuran dan urutannya kita akan jelaskan. Kemudian yang ketujuh tentang tawakal, berikhtiar, berusaha. Ya. Kemudian yang kedelapan, waktu belajar ilmu. Kesembilan, saling mengasihi dan saling menasehati. Dan kesepuluh, mencari tambahan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ke-11, bersikap warok ya, ketika menuntut ilmu. Ke-12, hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya. Ya, kemudian yang terakhir ya, itu hal-hal yang mempermudah datangnya rezeki, hal-hal yang menghambat datangnya rezeki, hal-hal yang dapat memperpanjang dan mengurangi umur. Ya. Tentu wa ma yanqusu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Tidak ada penolong kecuali Allah, hanya kepadanya kita berserah diri dan kehadiratnya kita semua akan kembali. Inilah 13 pasal di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang akan kita bahas bersama. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Pasal pertama yaitu menjelaskan tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa menuntut mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Ya, tentu nanti secara fikih pada usia berapa, pada umur berapa dia sudah mulai wajib mencari ilmu.
baik laki-laki maupun perempuan. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabu kulli ilmin bal yuftaradu alaihi talabul ilmi al-hali kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hali wa afdalut ta'almali hibjul hali. Kata Ki Musanib, i'lam, perlu kita ketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan itu tidak sembarang ilmu. Ya. Jadi ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Selalu begitu. Ya. Jadi tidak semua ilmu, tidak sembarang ilmu kita harus pelajari, tapi terbatas pada ilmu agama. Ya. Dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Ini yang akan dipelajari, stressingnya, interestnya, penekanannya adalah mempelajari ilmu agama. Ya. Dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku. Fikihnya, tasawufnya, akhlaknya, akidahnya, muamalahnya. Ya. Nah, ini dijelaskan. Tetapi nanti pada akhirnya, qul innamal ilmu indallah. Katakanlah semua ilmu itu berasal dari Allah. Ini belum final kita membahas. Ya. Jangan stigma kita, wah ini hanya belajar ilmu agama saja Kang Kiplannya. Gitu Kang Musa. Tapi ilmu ini semua kita akan pelajari. Cuman penekanannya ini adalah kepada ilmu agama. Karena ibarat kita kalau menuntut ilmu agama itu seperti kita menanam beras ya, padi ya, menanam padi. Ketika kita menanam padi maka insya Allah ikut juga itu rumput. Nah, jadi rumput itu akan istilah kata kalau kita mencari ilmu akhirat ya seperti kita menanam padi. Gitu. Ketika kita menanam padi, dunia aja kita kejar, akhirat nggak akan dapat gitu kan. Nah, gitu. Jadi seperti itulah. Man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada bil akhirah fa'ali bil ilmi, wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Kalau kita ingin mencari dunia harus dengan ilmunya. Kalau kita ingin mencari ilmu akhirat, bahagia akhirat harus dengan ilmunya. Dan apabila kita ingin mendapatkan kedua-duanya harus dengan ilmunya. Jadi di sini masalah mukminin rahimakumullah, Ki Musanib menekankan ya, tidak semua sembarang ilmu kita tuntut gitu ya. Ya. Sekarang macam-macam ilmu ya. Nah, ilmu macam-macam. Ya, termasuk ilmu santet, ilmu sihir. Itu nggak boleh Kang ya, nggak boleh itu. Ilmu hipnotis untuk ngerjain orang nggak boleh gitu ya. Gitu. Jadi tidak boleh kita sembarang menuntut ilmu. Yang kira-kira ya kita memperdalam terbatas pada ilmu agama, ilmu yang menerangkan tentang tata cara bertingkah laku ya, tentang akhlak kita. Ya, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kemudian tentang juga tentang muamalah ya, hubungan manusia dengan manusia ya, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan alam. Begitulah diajarkan. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan nas, hablum minan nafs, hablum minal alam. Ya. Sehingga ada pepatah ya yang mengatakan afdalul ilmi ilmul hal ya, wa afdalul amal hibjul hal. Yang artinya bahwa ilmu yang paling utama adalah ilmu hal, dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Insyaallah. Kalau ada orang yang ahli agama, kiai, ustadz gitu, tapi akhlaknya kurang bagus, nggak ada salahnya untuk kita ngambil ilmu ya. Oh ini akhlaknya kurang bagus Pak Ustadz, ya ambil ilmu.
Ada kiai, ada ulama, ada ajengan, ada ahli agama, ilmunya kurang, tapi akhlaknya bagus. Kita ambil akhlaknya gitu kan. Jadi tidak ada tidak ada plus. Apalagi seorang yang memiliki kemampuan tadi, akhlaknya oke gitu ya, ilmunya oke, itu mumpuni itu ya, tidak mumpuni. Kadang-kadang ada di sana gitu, ada kiai yang ahli tauhid gitu kan, akidahnya mantap, tapi kurang dalam bab ini gitu kan, gitu. Ada gitu ya. Kalau Kang Kiplan ingin alatnya, ilmu alatnya oke, datang tuh ke Banten misalnya, gitu kan. Tapi satu sisi kekurangannya ini, ya. Maka jadi sering anjangan Kang ya. Nah, makanya para kiai ini, para ulama besar kita ini, itu kalau mencari ilmu itu tidak satu pondok Kang ya. Tidak, ke Cianjur, dari Cianjur misalnya ke Gentur gitu ya kan. Terus dari Gentur kemudian berangkat ke mana? Ke Manon Jaya gitu, gitu. Ke Tasik, dari Manon Jaya berangkat ke Sukabumi misalnya. Kalau Almasturi atau ke Cipelang dan sebagainya. Kan itu. Dari Bakom ya, kemudian mencari lagi ke Pandeglang, begitu kan. Jadi apa? Supaya tambah ilmu, tambah wawasan dan tambah guru gitu kan ya. Nah inilah. Jadi tidak hanya satu guru. Artinya kalau kita mencari guru jangan satu. Gitu ya. Kita mazhabnya insya Allah ya, mazhab Imam Syafi'i Kang ya. Mazhab Imam Syafi'i. Ketika peribados, ketika saya belajar di S1, di S2, alhamdulillah kita belajar juga tentang majahil arba. 4 mazhab kita pelajari kan. Ya, kita pelajari. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambal kita pelajari. Supaya kita tidak tidak fanatik mazhab kan gitu. Nah, gitu ya. Tidak fanatik mazhab kita. Ketika ada teman kita bermazhab Imam Hanafi, ya, Imam Maliki, Imam Hambal, dan kita adalah Imam Syafi'i, kita ada tasamuh di situ. Jadi perbedaan-perbedaan hal yang kecil yang bersifat khilafiyah itu tidak menjadi masalah kan, ya. Kunut dan tidak kunut misalnya Kang ya. Kemudian witir tarawih 23:11 itu tidak jadi masalah gitu kan ya. Karena ada yang fanatisme yang kalau ente 23 enggak ada dalilnya gitu kan. Yang benar yang 11. Gitu kan ya. Kata yang 23 yang benar yang 23, yang 11. Sebetulnya dua-duanya benar Kang ya. Yang enggak benar ya nggak terawih. Betul Kang ya. Betul. Jadi di sini harus harus bijak gitu. Betul. Jangan bijaksana aja, harus bijak sini. Bijaksana bijak sini kan gitu. Ada di sini. Jadi masih ada nih Kang di masyarakat kita yang mempertahankan. Kalau kita berangkat ke Mekah gitu. 2012 saya bernasib berangkat ke Tanah Suci Mekah ya. Dan ternyata nggak pakai kunut kan, gitu kan ya, karena mazhabnya Imam Hambali kan, bahkan mazhab negara gitu kan, mazhab negara di sana. Makanya kalau Kang Kiplan yang anu tahlilan nggak ada, ya kaman nu tahlilan nggak ada, jempling, udah selesai penguburan nggak ada kalau kita ya Kang ya. Ada 7 kita kan, habis penguburan selesai. Kalau kita panjang kan ngedoain ya kan 7 harinya, 40 hari matang puluh, 100 hari natusnya, natus setahun apa setahun? Haul tuh, alhamdulillah. Santi mah berkah Insya Allah pokoknya beteng sebut kan itu ya. Nah di sini jadi Islam ini variatif, gitu Kang. Kita berangkat ke Mekah nggak ada jemping, nggak ada sholawatan kan, nggak ada ratib gitu kan, nggak ada kan di sana. Ya ketika itu kita alhamdulillah dibawa oleh almarhum Kiai Haji Saifuddin Juhri ya, Allahumma arham. Ya mudah-mudahan diterima iman Islamnya ya. Nah, itu guru saya ya pernah dibawa kepada Putra Syekh Al-Maliki ya. Alhamdulillah bertemu dengan, kemudian ketemu dengan Habib Salim ya, alhamdulillah ini di Mekah itu ada itu yang karena bermazhab Imam Syafi'i ada itu nyumput kan, tidak boleh terang-terangan sebab kalau ketahuan oleh tentara kerajaan ditutup kan.
di surah di Mekah. Jadi kita harus tahu di sana tuh ternyata memang yang mengamalkan rati, mengamalkan sholawat itu tidak boleh terekspos kan di sana. Jadi begitulah ya. Tapi masing-masing berjalan ya. Jadi di sini di Indonesia yang paling aman kan. Mazhab apapun tumbuh ada kan. Begitulah kan. Inilah Indonesia. Betul. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Iya, berdampingan kan. Maka bersyukurlah kita sebagai negara ya ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tumbuh subur kan. Ya, saking tumbuh dan suburnya banyak aliran sesat. Tumbuh juga. Ahmadiyah dipasarkan di negara lain nggak laku. Tapi di Indonesia laku. Luar biasa Indonesia. Di Indonesia itu konsumsinya bukan hanya barang aja ya. Bukan aliran sesat aja. Aliran sesat. Pokoknya yang nyelaneh resepan orang sama. Begitu Kang, luar biasa. Di negara lain di Timur Tengah nggak ada tuh Kang kayak di Indonesia. Inilah Indonesia ya, karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu juga gitu ya. Syiah di sana udah dilarang di Malaysia, di Brunei, tapi Indonesia subur. Pokoknya selama tidak nyentuh politik aman-aman. Kan gitu ya. Nah, karena memang begitulah Indonesia. Dulu ada aliran yang namanya aliran Islam Jamaah gitu kan. Dibubarkan, kemudian di Lemkari ya, lembaga kekaryaan dulu ya. Jadi namanya berbeda tapi eta-eta kira jelema. Tapi karena ada suara gitu ya, karena ada menyangkut suara ya, nah, itu dipelihara gitu. Lumayan lah, lumayan. Kalau lumayan kan jadi suaranya kan. Kalau ada 1 juta pemilih kan lumayan. Nah jadi selama tidak merusak keamanan, tidak merusak ketentraman gitu ya. Ya kalau ngerusak sedikit sih ada lah, mungkin akidah kita jadi terganggu juga Kang ya. Terganggu. Nah jadilah disinilah Indonesia ini subur. Jadi 4 mazhab ada di Indonesia. Nah, hanya satu saja kita harus di situ ditumbuhkan rasa toleransi kan. Kalau tidak ditumbuhkan tasamuh toleransi, Indonesia ini negara kepulauan kan. Betul. Ya kalau Amerika satu kepulauan, Amerika Serikat kan ya. Yaman, Saudi satu daratan. Tapi kalau kita ribuan kan. Katanya berapa ribu Kang? 17.000 pulau ya. 17.000. Yang baru dihuni hanya 7.000 pulau Kang. Masih banyak ya. Masih banyak yang kosong. Belum tambah dengan Pulau Gadung. Pulau Mas. Pulau Mas. Pulau lain Pulau Gebang. Pulau Gebang. belum kehitung tuh kan, belum kehitung. Di Jakarta semua. Jakarta semua. Indonesia ini luar biasa. Jadi tumbuh luar biasa ya. Oleh karena itu hanya persatuan dan kesatuan yang bisa mempererat. Karena kalau ada pihak ketiga ya, Indonesia ini selalu ada yang memantau, ya ada yang ingin merusak persatuan dan kesatuan gitu ya. Nah, oleh karena itu kalaulah umat Islam ini tidak beraliran ahli sunnah wal jamaah ini, Indonesia udah hancur kan. Betul. Ya kan? Karena apa? Karena Indonesia ini adalah Islam yang nasionalis kan. Ya, yang nasionalis yang Islam. Nah, gitu. Kalau kita sedikit cerita tentang sejarah dan tentang pendirian tentang pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalaulah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, kemudian Kiai Haji Agus Salim, ya kan, kemudian Pak Haji Insul Soekarno, itu kan, itu semua adalah dari Islam kan. Hanya satu yang dari timur itu Maramis kan ya. Maramis itu dia beragama non Muslim. Tapi ke-8 tokoh Indonesia ini ya, itu rela legowo kan, ya, karena di dalam Pancasila urutan pertama itu tercantum ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu. Nah itu Amaramis itu sampai protes. Nah itu, kalaulah ke-18 huruf itu tidak dihapus kata beliau, maka kami dari timur akan memisahkan diri. Begitu kan.
Mungkin kalau tidak legowo para kiai kita, para tokoh kita, ya udah silahkan aja misahin kan gitu. Betul. Tapi karena legowo kan, akhirnya ke 18 huruf tadi dihapus kan. Jadi hanya ketuhanan yang Maha saja kan gitu. Inilah kelegoan daripada para ulama kita, para kiai kita. Kalau hari ini kiai kita dibully atau diusir, aduh tega banget. Wah, itu teganean. Lebih dari tega. Ya? Lebih dari tega. Kata lagu mah teganya. Iya, Itu kan ya. Iya. Itu NKR ini dilahirkan oleh para ulama, para kiai kita, kan, oleh para habaib kita gitu loh. Betul. Tidak mungkin kalau Indonesia dihancurkan oleh. Nah, inilah mereka yang suka mencari situasi dalam kondisi seperti ini kan. Ya. Nah, Indonesia ini jangan lupa tidak perlu diajarkan orang Islam tidak perlu diajarkan tentang bagaimana bertoleransi. Tentang bagaimana berbineka tunggal ika gitu ya. Perbedaan sudah biasa. Ya, Islam ini rahmatan lil alamin. Betul Kang ya. Sampai Nabi mengatakan, wahai tentaraku, ketika Anda pergi ke medan perang, satu, nggak boleh membunuh anak-anak, begitu kan? Tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh menghancurkan gereja, bayangin, tidak boleh menghancurkan pohon, satu pohon tidak boleh. Coba, kalau yang namanya perang Kang, kalau nggak terbunuh dibunuh kan? Iya, betul. Bebas. Bebas karena perang. Perang bebas karena. Tapi Islam menjaga seperti itu. Makanya ketika 212 ada nggak rumput yang keinjakan? Nggak ada, Masya Allah. Padahal yang hadir berapa juga? Jutaan, 9 juta, 14 juta. Bayangkan nggak ada pohon yang terinjak. Inilah Islam rahmatan lil alam. Sampai ketika itu ada orang ya yang mau nikah di gereja itu, apa yang di depan itu? Katedral. Oh, katedral. Di ini ya. Di depan Istiqlal kan ya. Dikawal ya. Dikawal, bayangin. Sampai orang yang mau nikah tuh takut, ternyata tidak. Iya. Yang bukain pintu mobil pengantin santri itu. Luar biasa ya. Luar biasa nih. Jadi santri pengawalannya adalah para santri. Ya, para pengikut acara damai waktu itu ya. Iya. Jadi yang jadi pagar ayunya santri. Luar biasa itu. Toleransi ya. Atau yang jadi pagar robohnya. Begitulah Islam. Jadi sampai begitu Kang. Kalau kita mau, cuman ini ada pihak-pihak tertentu Kang, yang ingin membentrokkan ya antara Islam dan non Muslim. Islam sebetulnya luar biasa. Sampai Nabi mengatakan, apabila kau menyakiti kafir jimi, gitu, berarti kau telah menyakiti aku. Begitu Nabi. Kafir jimi adalah orang-orang di luar Islam kan. Kalau kita ada Katolik ya kan, ada Protestan, ada Buddha, Hindu, dan Konghucu ya. Tapi kalau Kongguang lain ya. Kita biskuit. Isinya suka palsu itu. Kalengnya Kongguang di sini enggak? Ranginang. Luar biasa. Ini mohon maaf nih para mustami supaya kita nih senang-senang di zaman Covid harus banyak ketawa betul, ya. Supaya menambah imun. Betul. Alhamdulillah kan. Jadi begitulah Islam ini para insya Allah dia memang adalah rahmatan lil alamin. Tidak ada radikal. Tidak kan. Itu tidak, dalam Islam tidak ada yang seperti itu. Islam luar biasa. Kalau kita mau mempelajari Islam, ternyata indah sekali. Indah sekali Islam. Indah sekali Islam itu. Kadang-kadang sakit hati Ustaz kalau disebut Islam radikal itu. Radikal di mananya? Radikal di mananya Kang? Ada juga tegas Kang. Tegas ada juga. Bukan ya? keras, tegas gitu ya. Ya kan, al halal bayin wal haram bayin. Ya, antara yang hak, yang halal jelas, yang haram jelas. Bainal halal wa bainal haram bahwa subhan. Antara haram dan halal ada subhan. Kan gitu. Islam ini indah sekali ya kalau kita mau benar-benar gitu kan ya. Nah, oleh karena itu masalah mukminin rahimakumullah. Jadi dalam hal ini kita pelajari ilmu apa saja. Cuman ditekankan di sini karena ini membahas tentang kitab ta'lim al-muta'alim. Hakim Musonif menjelaskan ini yang tidak semua ilmu
harus dipelajari gitu kan ya. Betul. Tapi yang ditekankan adalah ilmu-ilmu yang bersifat ya keakhiratan ya kan. Kemudian tentang akhlak, tentang fikih, tentang Quran, tentang muamalah. Insyaallah nanti kita akan bahas untuk selanjutnya ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.